Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, saum yang sedang kita alami, sedang kita jalani di bulan Ramadan itu merupakan kumpulan dari segala jenis kesabaran. Sebab sabar itu menahan diri. 3 hal yang harus kita tahan. Pertama, hati menahan diri dari merasa kesal, merasa tidak ridho, merasa kecewa dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kedua, menahan mulut untuk tidak mengeluh atas semua penderitaan yang kita alami. Ketiga, anggota badan ditahan untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang dilakukan selama memperoleh musibah. Karena itulah maka sabar menurut para ulama ada 3 macam. Sabar di atas ketaatan. Artinya terus continue istiqamah walaupun banyak godaan. Tidak berhenti melakukan ketaatan. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan.
Maksiat itu mengandung daya tarik yang luar biasa, makanya peminatnya banyak. Orang yang melakukan maksiat, dosa, tahu itu dosa, tahu terancam azab, tapi dilakukan. Karena godaan untuk menikmatinya itu sangat tinggi. Kalau nggak sabar kita bisa terjerumus. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi. Tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak kesel dengan apa yang Allah tetapkan sebagai musibah bagi diri kita. Nah, di dalam saum kita dilatih untuk melakukan ketiga-tiganya. Dalam saum ada sabar di atas ketaatan, sabar di atas menjauhi larangan. Walaupun lapar, walaupun haus, kita tetap tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Bahkan mulut pun dijaga agar tidak mengatakan hal-hal yang terlarang. Anggota badan dijaga, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa selama kita saum. Kita sabar di atas menjauhi larangan, sabar di atas melaksanakan perintah, sabar juga menahan lapar, haus, dan penderitaan. Karena itulah karena di dalam saum terkandung seluruh unsur kesabaran, saum menjadi ibadah yang luar biasa. Karena Allah menjanjikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang sabar. Pertama, sabar itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu. Gak sekedar sabar ala kadarnya, tapi harus sungguh-sungguh agar kamu bahagia. Ini yang pertama, kesabaran Allah janjikan dengan kebahagiaan. Kedua, orang yang sabar diberikan pahala dengan jumlah yang digelontorkan, tidak dihitung dengan angka, tidak ditimbang dengan timbangan, tapi digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, dicurahkan, digelontorkan, jumlahnya tak terkira. Ini pun akan diberikan kepada orang yang saum. Allah berfirman bahwa semua kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Ibnu Adam itu bagi dirinya. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali saum. Karena saum itu dilakukan untukku, untuk Allah. Aku yang akan langsung membalasnya. Tidak dihitung dengan angka, tidak dikilo, atau tidak ditentukan jumlahnya, tapi digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Karena itulah maka tak heran kalau sabar itu menjadikan kehidupan manusia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wajadna khairu 'aishina bis-sabr. Kami meraih kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Di zaman Umar bin Khattab itu hampir separuh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Harta melimpah, kesejahteraan merata, keamanan benar-benar terasakan. Sampai-sampai ada seorang wanita pergi dari Yaman ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah sendirian, mengarungi padang pasir siang dan malam berhari-hari, bahkan mungkin bulanan,
tanpa ada sesuatu pun yang ditakuti kecuali Allah. Tidak takut lagi terhadap penjahat, tidak takut terhadap begal, tidak takut terhadap apapun. Saking apanya? Saking amannya ketika itu. Apa resepnya? Umar menyatakan, wajadna khaira ainshina bis sabr. Kami memperoleh kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Sabar pun mengundang banyak hal. Pertama, rahmat dari Allah. Yang kedua, sholawat dari Allah, pujian dari Allah. Juga hidayah. Allah menyatakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, apapun musibahnya, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita hanya kembali kepada Allah. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Semua kehidupan kita karena milik Allah, diatur oleh Allah. Diberi kesenangan, diberi kesengsaraan, itu semuanya Allah yang ngatur. Makanya tawakal, makanya pasrah, sadrah, sabar, tidak mengeluh, tidak kesal, tidak kecewa terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang sabar. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan dapat salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu maknanya orang yang sabar itu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Berkata Abul Aliyah, salatullahi ala amdih thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada manusia, maknanya pujian sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Allah istiwa di atas aras, di sekitar aras itu banyak para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Allah sebut orang ini namanya di hadapan para malaikat dalam konteks memuji, menyanjungnya, menunjukkan kebanggaan Allah kepada orang ini. Inilah orang yang sabar dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi selain pujian, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah juga akan memberikan rahmat kepada orang yang sabar. Apa efek rahmat? Luar biasa. Orang yang tadinya kasar, keras hatinya, kasar sikapnya, setelah memperoleh rahmat menjadi lunak, sikapnya lembut, sikapnya santun. Itu efek dari rahmat. Salah satunya aja, bukan satu-satunya. Efek baik lainnya banyak. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik." Karena berkat rahmat Allah kepadamu, hai Muhammad, kamu bersikap lunak kepada mereka, lembut. Kelembutan Nabi SAW kepada orang-orang kafir yang nyebelin ketika berdakwah, itu karena rahmat Allah. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka lari menjauh, bukan menyambut dakwah tapi lari. Kalau kasar, kalau keras caranya, tapi karena kelemah lembutan mereka datang menyambut dakwah dan masuk Islam, dan kelemah lembutan itu salah satunya karena rahmat Allah. Rahmat ini banyak efek positifnya dalam beragam aspek kehidupan manusia, dan rahmat salah satunya diturunkan oleh Allah karena kesabaran kita. Wa ulaika humul muhtadun, mereka juga akan diberi hidayah oleh Allah. Sabar termasuk amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah. Hidayah apa? Dua macam hidayah. Pertama adalah hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu. Orang yang sabar itu akan dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu, memahami ilmu. Lalu dia memperoleh hidayah dalam bentuk ilmu.
Kemudian yang kedua diberi hidayah taufik, setelah berilmu muncul semangat keinginan besar untuk mengamalkannya. Lahirlah amalan yang dilandasi oleh ilmu. Ilmu dapat, hidayah untuk beramal dapat. Dan ini salah satunya diraih karena kesabaran. Dan banyak lagi beragam bentuk kesabaran yang lainnya, keistimewaan dari kesabaran yang Allah janjikan. Dan untuk di akhirat ketika mereka itu masuk ke dalam surga, malaikat masuk di setiap pintu lalu menyatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Apa kata malaikat? Selamat ya atas kalian. Selamat kepada kalian sudah masuk surga. Bima sabartum, karena sebab kesabaran kalian. Karena sabar waktu di dunia, kalian sekarang ini masuk surga. Fa ni'ma uqbaddar. Itulah sebaik-baik tempat menetap, tempat tinggal di akhirat. Sudah dijauhkan dari segala macam keburukan, yang ada hanya kebaikan, kenikmatan, kemewahan hidup yang tiada tara dibanding dengan kehidupan dan kemewahan kebahagiaan di dunia. Enggak. Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak tahu kebahagiaan apa yang Allah sembunyikan bagi para penghuni surga sebagai balasan atas amal-amal mereka. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kemewahan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Saking indahnya, saking mewahnya, saking nikmatnya, saking bahagianya. Kebahagiaannya tak pernah ada bandingannya dengan semua yang pernah dirasakan di dunia. Dan itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Makanya malaikat menyatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat kepada kalian atas kesabaran kalian waktu hidup di dunia, sehingga sekarang kalian masuk surga, dan inilah tempat yang terbaik untuk menetap tinggal di akhirat nanti. Lihat betapa menggiurkannya pahala dan keutamaan dari kesabaran. Dan saum yang kita lakukan melatih kesabaran dari semua aspek, sehingga mestinya idealnya selama saum dan seusai saum kita berubah menjadi sosok yang sabar dalam kehidupan di dunia ini, sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah dan penderitaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirum usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Salah satu di antara faedah atau keistimewaan dari orang yang sabar adalah dia akan menjadi manusia istimewa di dunia. Apa istimewanya? Dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi rujukan.
dia akan menjadi contoh tauladan, dia akan menjadi ikutan, dia akan menjadi imam bagi manusia yang lainnya. Bagaimana tidak kalau ada sosok manusia sabar, dia taat terus, tidak tergoda untuk berhenti dari ketaatan, ahli ibadah dia. Dia menjauhi dosa dan kemaksiatan, dia tidak tergoda oleh nikmatnya dosa. Ketika dapat musibah dia sabar, tidak ada keluhan, tidak ada ekspresi kesedihan tetap. Orang seperti hidupnya indah. Orang seperti ini akan menjadi panutan, ikutan, ingin dicontoh tuh kehebatannya. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ لَمَّا صَبَرُوا. Kata Allah, kami jadikan di kalangan manusia itu beberapa imam. Yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami, lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Para ulama menyatakan fabis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Berdasarkan ayat ini, dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih keimaman dalam perkara agama. Lihat orang-orang yang kita sebut imam sejak zaman dahulu di bidang agama, di bidang hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan seterusnya. Di bidang fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Di bidang umpamanya sejarah ada Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya. Itu semua mereka disebut imam karena apa? Karena menjadi panutan, rujukan dalam beragama oleh semua orang. Kenapa demikian? Dipastikan karena dua hal. Mereka dulu sabar ketika belajar, sabar ketika menghafal, sabar ketika mengamalkan, sabar ketika mendakwahkan dan mengajarkan, sabar ketika menerima penderitaan, celaan, cacian, makian. Para ulama zaman dulu pasti dicaci, dimaki oleh para ahli maksiat, para ahli bidah, para penentang agama ini. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat akan begitu. Mereka tetap tegar di atas kebenaran, tegar di atas fitnah yang melanda mereka, tegar di atas seluruh upaya menjauhi dosa dan kemaksiatan. Maka namanya harum. Ribuan tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, itu mereka lahir bahkan sudah wafat, sampai sekarang namanya harum. Kita mengenal Imam Syafi'i rahimahullah, padahal beliau hidupnya sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu dari kita. Para imam mazhab yang 4 lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi namanya masih harum, apalagi para sahabat. Itu semua mereka raih karena kesabaran. Karena itu maka yuk kita tekadkan saum yang kita lakukan sekarang harus mampu meraih, menanamkan kesabaran dalam diri kita, baik sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menahan penderitaan. Semuanya itu merupakan keagungan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan
من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.